Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini tidak jauh daripada masalah ketakwaan, yaitu tentang menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang ngaku beriman dan ingin dianggap orang yang beriman. Itu pengertian yang disematkan atau diartikan oleh para ahli tafsir. Karena kalau panggilan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman ini ada dua macam. Yang pertama dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, dan yang kedua dengan kata-kata al-mu'minun atau innamal mu'minina. Kalau bagi yang pertama seperti ayat tadi ya ayyuhallazina amanu adalah artinya orang yang baru mau belajar beriman dan ingin dianggap orang yang beriman. Tapi kalau sudah benar-benar beriman, Allah menggunakan firman-Nya dengan lafaz innamal mu'minuna atau mu'minun, bukan dengan allazina amanu lagi. Oleh karena itu ayat ini menyiratkan jika kita ingin dianggap oleh Allah orang yang beriman karena kita sedang belajar beriman menuju keimanan yang sempurna, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, la tahunullaha, jangan kalian semua mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir sepakat di kitab tafsir mana saja mengatakan yang dimaksud mengkhianati amanah Allah adalah dia enggan atau malas-malasan untuk beribadah kepada Allah dan berani melakukan kesalahan yang disengaja tanpa memohon ampun lagi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tanpa sadar, dan walaupun kita tidak sadar saat ini, tapi diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa ketika kita masih ada di dalam rahim ibu, di dalam kandungan ibu, Allah memerintahkan malaikat untuk menanya kita yang masih ada di rahim ibu. Pertanyaannya pertama, alastu birabbikum, wahai engkau yang ada di perut ibumu, bukankah Allah adalah Tuhanmu? Semua bayi kita, semua non muslim atau muslim, jawabannya adalah bala. Semua menjawab, qalu, mereka menjawab bala wa syahidna, ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Itu perjanjian kita dengan Allah ketika di rahim ibu kita. Dan ketika kita menyatakan diri kita sebagai muslim, maka perjanjian yang kedua yang kita lakukan saat kita membaca syahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah
Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diikuti perintahnya, tidak ada Tuhan yang berhak tempat bergantung dari segala macam kebutuhan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janji kita. Tapi betapa banyak, bahkan mungkin termasuk kita, orang yang enggan atau tidak mau untuk beribadah kepadanya. Sujud sholat mengakui bahwa Allah Tuhan kita saja, kadang malesnya minta ampun. Padahal kita sudah berjanji. Dan ketika kita sholat, ini perjanjian ketiga, kita dengan sadar sedang menghadap kepada Allah, kita berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan nanti saat aku meninggal, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. 3 janji ini jangan sampai dikhianati. Inilah yang merupakan syarat pertama kalau kita ingin dianggap orang yang beriman. Kemudian syarat yang kedua dilanjutkan dalam ayat tadi, war rasul, dan janganlah kalian mengkhianati Rasul. Wahai saudara, kita ingin dianggap sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin diaku oleh Nabi nanti di hari kiamat. Karena hanya Nabi kita lah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Dan dikhususkan terlebih dulu atau yang paling utama adalah syafaat untuk umatnya beliau, yaitu kita yang aku umat Islam. Pertanyaannya, apakah nanti kita di hari kiamat diaku oleh Nabi sebagai umatnya yang setia? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Seandainya tidak diaku, mau ngaku jadi umatnya Nabi siapa lagi kalau Nabi Muhammad saja yang kita ngaku orang Islam, tidak mengaku diri kita sebagai umatnya. Lalu bagaimana supaya kita diaku oleh beliau sebagai umatnya? Maka syarat kedua tadi, jangan kita khianati Rasul Allah dengan cara mengikuti sabdanya, mengikuti teladannya, mengikuti sunah-sunahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah memuliakan 4 bulan dalam setahun, di mana bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan pisah, yaitu yang berturut-turut bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulannya lagi yang misah, yaitu bulan Rajab. Maka kalau kita benar-benar ingin diaku oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 4 bulan itu, terutama bulan ini yang saat ini kita jalani, yaitu bulan Rajab, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tahu, Rasul juga tahu karena diberitahu oleh Allah bahwa kita manusia adalah tempatnya luput dan dosa. Sebagaimana kaidah menyatakan al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Segala khilaf itu ada di manusia. Oleh karena itu, karena Allah Maha tahu dan Rasul memaklumi, dikasih 1 bulan khusus untuk pelebur dosa-dosa. Bulan itu pun disebut bulan istighfar.
Bulan apakah itu? Bulan ini saudaraku, bulan Rajab. Maka ada istighfar khusus. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Siapa yang membaca istighfar itu habis subuh 70 kali dan habis maghrib atau habis isya 70 kali, maka seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Jika dalam istighfar itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita menyesal atas dosa-dosa yang kita perbuat dan kita bertekad, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang sama. Oleh karena itu di bulan ini marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dan kita hancurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan selalu beristighfar, mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, warhamni, dan sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Habis subuh 70 kali, habis maghrib atau habis isya 70 kali. Ini disunahkan oleh Rasulullah dan kita jangan sampai menyia-nyiakannya karena khawatir kita dianggap berkhianat kepada Rasul. Dan yang ketiga, yang terakhir, syarat ingin diaku oleh Allah sebagai hambanya yang beriman adalah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kalian semua sedangkan engkau mengetahui. Allah mempercayakan diri kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah amanah Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana firman-Nya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini sering kita baca ketika kita baca surat Yasin. Pada hari kiamat aku kunci mulut-mulut mereka. Tapi yang berbicara adalah tangan-tangan mereka dan yang menyaksikan adalah kaki-kaki mereka. Berarti anggota tubuh kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu yang pertama. Amanah yang kedua adalah keluarga. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bukan cuma diri kalian saja, bukan cuma diri kita saja yang disuruh dijaga oleh Allah, tapi kata Allah, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, anak, istri, kakak, adik, ibu, bapak, bahkan pembantu yang ada di rumah kita wajib dijaga oleh kita, jangan sampai masuk neraka. Nah, kalau kita sudah menjaganya, menasehatinya, mendoakannya, memberikan pendidikan, memberikan pengertian, kok ternyata mereka masih tersesat, itu sudah urusan Allah. Yang penting usaha kita adalah menjaga mereka. Jangan kita biarkan anak-anak kita tinggal sholat, wahai saudara. Jangan kita biarkan istri-istri kita lepas aurat, lepas hijab, tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Jangan kita biarkan anak, istri, bahkan mungkin pembantu yang menjadi tanggung jawab kita tidak bisa baca Al-Quran, karena mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika dia menjadi seorang RT, tanggung jawabnya juga warga RT-nya. Jika dia menjadi seorang RW, tanggung jawabnya juga untuk warganya. Sampai tingkat teratas seorang pemimpin negara, itu tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan, wahai saudaraku. Semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan menjaga amanah Allah. Kita tidak berkhianat kepada Allah, tidak berkhianat kepada Rasul, dan tidak berkhianat pada apa yang telah dipercayakan kepada diri kita.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu tempatnya di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah tempatnya dalam neraka jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na fihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.